Dan sambil menunggu keterangan pers dari KPK terkait hal ini, kami akan mencoba menghubungi jurnalis NTV Elisa Sinaga dari gedung KPK Jakarta. Elisa, apa yang bisa Anda informasikan dari gedung KPK terkait dengan dugaan korupsi pemberasan sertifikasi K3 yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer? Ya, Irsal dan juga pemirsa, KPK baru saja melakukan pemajangan beberapa barang bukti di Gedung Merah Putih KPK tempat saya melaporkan sekarang terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kemnaker. Ini saya akan menunjukkan kepada Anda barang bukti yang berhasil disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus ini. Ini ada motor Ducati yang di barisan kedua. Ya, saya akan mendekat. Ini merupakan motor Ducati yang terpapar di depan gedung KPK. Ini ada beberapa motor Ducati. Dari informasi yang saya dapatkan, ada beberapa tipe, diantaranya Street Fighter V4 dengan kisaran harga sekitar 1,2 miliar rupiah. Lalu ada Multistrada V4, motor Ducati tipe Multistrada V4 dengan kisaran harga sekitar 1,3 miliar rupiah. Di belakang, di paling belakang, juru kamera Indramawan Hadade akan melihat kepada Anda, ini merupakan dua mobil Jeep yang ada di depan lobi dari Gedung Merah Putih KPK. Yang pertama ini adalah mobil Jeep RC. Yang satu lagi maksud kami ini yang berwarna hijau, ini merupakan mobil Suzuki Little D. Selain dua mobil ini, kami memantau di depan gedung KPK ada di belakang gedung maksud kami ada 7 mobil. Salah satunya mobil sport supercar Nissan GT-R berwarna biru. Lalu di depan gedung KPK ini ada 6 mobil yang kami lihat terpantau gitu dipajang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 6 mobil di depan gedung KPK. Di antaranya ini merupakan mobil bermerek Palisade. Ini ada 2. Lalu ada Pajero Sport, mobil BMW berwarna putih yang kami pantau terparkir di depan gedung Merah Putih KPK. Ya, ini yang kami pantau terlihat ini nampaknya akan dipindahkan kembali begitu karena sudah dipajang dan awak media juga sudah meliput. Barang bukti yang sudah dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dari juru bicara KPK Budi Prasetyo, ini tadi informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penyidik masih melakukan pencarian barang bukti begitu, baik pencarian barang bukti maupun apakah ada penambahan terperiksa lainnya dalam kasus dugaan pemerasan sejumlah perusahaan dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja di Kemenaker atau K3. Irsal. Baik, Elisa, apakah ada kepastian
jam berapa KPK akan melakukan keterangan pers karena KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status Immanuel Ebenezer beserta 10 orang yang tertangkap OTT. Ya, Irsal, ini memang dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan terkait konvers begitu ya, lanjutan dugaan kasus pemerasan ini. Tapi tadi pagi dari informasi yang kami dapatkan dari Wakil Ketua KPK Fitroh Cayanto melalui sambungan WhatsApp, ada 2 informasi yang disampaikan oleh Fitroh. Yang pertama ini terkait keberadaan Immanuel Ebenezer Wamenaker Noel, yakni berada di Gedung Merah Putih KPK, sudah berada di Gedung Merah Putih KPK tempat saya melaporkan sekarang. Dan yang kedua terkait kasus yang menjerat Noel, ini adalah kasus dugaan pemerasan sejumlah perusahaan dalam rangka pengurusan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Memang sertifikasi K3 ini, Irsal dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan memang diharuskan begitu dan dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Secara hukum memang wajib begitu ya dikeluarkan dan dipunyai oleh beberapa perusahaan yang membutuhkan K3 seperti operator alat berat, lalu ada forklift, operator boiler, juru las, dan industri-industri manufaktur lainnya harus memiliki lisensi resmi kementerian. Adapun sertifikat K3 biasanya dikeluarkan Kemnaker dengan para peserta mengikuti pelatihan dan lulus dari instruksi bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kemnaker begitu. Adapun Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel ini memang sudah terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Rabu malam di rumah dinasnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Setelah 5 orang ditetapkan begitu, ditangkap maksud kami oleh dalam operasi tangkap tangan KPK. Adapun total ini ada 10 orang yang terjaring OTT KPK terkait kasus ini. Dan selain Noel, ada Direktur Bina Lembaga Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3 Kemnaker Heri Susanto yang turut terjaring OTT KPK dalam kasus yang sama. Dan KPK memang betul sekali, Irsal, memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status hukum Noel dan pihak lainnya dalam kasus dugaan pemerasan sejumlah perusahaan dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja atau sertifikasi K3 ini, karena memang Noel dan sejumlah terperiksa lainnya ini masih dalam status terperiksa. Apakah nantinya akan naik menjadi tersangka atau bagaimana ini nanti, apakah ada terperiksa lainnya dan apakah ada barang bukti tambahan lainnya, kita akan sama-sama memantau dan juga menyaksikan konferensi pers yang akan dilakukan KPK yang memang jika tidak malam ini nantinya sore hari, karena memang penangkapan sudah sejak Rabu malam begitu ya, maka tidak akan berganti hari karena penetapan ini 1 kali 24 jam. Demikian, Irsal. Baik, terima kasih Elisa. Tentunya kami tetap akan meminta informasi dari Anda terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh KPK di program lain. Sampai jumpa kembali dan selamat kembali bertugas.